paling awal dari langkah ini cukup sederhana. Manusia memetik dan menangkap sesuatu untuk langsung dimakan dan diminum. Itu dulu. Ya, ketika segala sesuatunya tersedia, kami di kampung dulu ya mau cari mangga ada di hutan. Mau cari buah-buah tinggal tunggu musim buah. Kami mau manjat kelapa ada di mana-mana. Ya, jadi pekerjaan bagi kami pada waktu itu ya asal mau kita pergi kita dapat. Tapi di Jakarta itu nggak mungkin. Dia harus diartikan secara lebih mendalam. Ya, bekerja adalah bagaimana kita mengolah kemampuan kita untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka menafkahi kehidupan kita. Nah, ini umum berlaku dalam dunia kuno. Kemudian terjadi perkembangan ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana mengolah dan memasaknya. Orang mulai bekerja dengan seperangkat alat. Tahap selanjutnya, pekerjaan manusia mulai terencana. Orang mulai memelihara ternak dan menggarap lahan. Dalam kaitan dengan tahap yang lebih maju, masa depan pun mulai dipikirkan sambil merancang program dan strategi. Kerja tidak hanya mengubah alam, tetapi juga berdampak besar bagi masyarakat sendiri. Kini kita berhadapan dengan jaringan tugas dan jabatan yang semakin komplit, bahkan juga semakin rumit, dengan spesialisasi yang sangat tinggi. Sistem produksi semakin padat alat. Dalam kondisi ini, bekerja bagi masyarakat pada umumnya adalah sesuatu yang rumit dan mahal dibandingkan waktu-waktu masa lampau. Ya, jadi di kota itu bisa kita rasakan sendiri ya, bagaimana bekerja itu memang sesuatu yang melelahkan karena tidak mudah untuk mendapatkan makanan. Banyak orang mengeluh di sini kalau umpamanya dia sudah kehabisan segala sesuatu, ada keluarga-keluarga yang putus pekerjaan karena COVID-19 atau karena pandemi, karena PSBB, lalu berkata kalau di kampung sesusah-susahnya kita masih bisa makan. Pergi ke tetangga kita bisa dapatkan singkong atau apapun. Jadi jauh sekali perbandingannya hidup di kota dengan hidup di kampung. Tetapi intinya adalah bahwa bekerja itu adalah bagaimana kita mengolah sesuatu ya, termasuk mengolah potensi. Nah, karena sekarang ini rancangan bekerja bukan hanya tentang apa yang hari ini kita makan, bahwa juga termasuk apa yang besok kita harus dapatkan, terutama kalau perusahaan malah sudah ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, maka semua lalu kemudian dirancang dengan rencana strategi yang tertentu. Jadi poin ini mau mengatakan bahwa intinya kita ini adalah makhluk yang bekerja. Mau dulu tetap juga orang bekerja. Siapa yang tidak keluar rumah tidak mendapatkan makanan. Sekarang pun demikian, siapa yang tidak mau bergerak untuk kemudian menciptakan sesuatu bagi kehidupannya, maka dia tidak akan dapat apa-apa. Ya, kata teman saya yang lama berjuang di Jakarta, dia bilang, Pak, kerja di Jakarta ini keras, ya, tapi harus dikalahkan. Ya, tidak boleh menyerah. Jakarta keras, harus dikalahkan, tidak boleh menyerah. Mengapa kita harus bekerja? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk yang jasmania, kita memerlukan materi. Dalam rangka mendapatkan materi itu, manusia perlu bekerja. Lingkungan tidak menyediakannya begitu saja keperluan kita. Kita harus bekerja untuk mendapatkannya. Lagi pula dunia yang kita hadapi tidak langsung pas dengan diri kita. Sehingga kita betul-betul harus berusaha. Secara teologis di dalam Alkitab, dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tapi setelah itu, mereka harus berjerih payah, harus berpeluh, berkeringat darah, untuk kemudian bisa mendapatkan sesuatu. Nah, manusia tidak berhenti bekerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok atau untuk menghasilkan mutu produk yang lebih baik. Masyarakat menjadi maju jika kebutuhan pokoknya terpenuhi dan produk kerjanya bermutu. Ya, saya kira saya perlu singgung ini karena kita negara berkembang, kita harus belajar dari mereka yang sudah maju bahwa kualitas kerja itu sangat penting. Di beberapa kawasan di mana tenaga-tenaga asing itu didatangkan, ya dulu ada beberapa daerah katanya banyak tenaga asing dari China yang datang. Nah, saya mendengar dari seorang pejabat, ya Pak, bukannya kita tidak tidak mempedulikan masyarakat lokal, kita sudah kasih kesempatan, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara ini proyek sudah harus jalan, ya terpaksa harus didatangkan dari luar yang sudah siap kerja. Jadi itu
kadang-kadang membuat kita gundah juga. Kita menolak tenaga asing, tapi dari lokal sendiri tidak siap. Kalaupun harus disiapkan, butuh 1-2 tahun. Jadi waktunya sangat panjang. Oke, nanti itu Bapak-Bapak lah yang membahasnya. Saya hanya ingin memberikan landasan-landasan teologisnya. Kedua, kenapa kita harus bekerja? Kita bekerja untuk mengatasi tantangan alam. Alam tidak akan menghasilkan apa-apa bagi kita kalau kita tidak bekerja. Lahan kosong tidak akan menghasilkan rezeki kalau kita tidak turun mengolahnya. Alam menawarkan kemungkinan berhasil dan menantang kita untuk mewujudkannya. Rezeki harus direbut melalui cara bekerja dan berusaha. Ya, jadi memang orang bilang dulu tanah kita ini tanah yang subur, ya. Tongkat dan kayu jadi tanaman kalau dilempar, itu kan kata lagu. Ya, saya kira di kampung-kampung, di desa-desa masih kita bisa lihat, ya. Jadi berbeda dengan luar negeri karena mereka punya musim yang berbeda dengan kita. Kadang-kadang sulit untuk menemukan tanaman yang mudah tumbuh, tapi kita ya dengan mudah. Itu salah satu hal yang kita perlu syukuri. Nah, tapi bagian ini saya hanya ingin mengatakan pokok terpentingnya ya semua harus bekerja, nggak mungkin, ya kan? Saya sebagai pendeta ya harus bekerja, ya saya harus bekerja profesional. Saya suka dengan kata profesional, ya, walaupun di gereja saya suka mengatakan kata profesional. Harus profesional karena artinya itu mempersiapkan diri, tampil dengan meyakinkan, tidak asal tampil, apalagi tanpa persiapan. Kan banyak pendeta kadang-kadang tidak punya persiapan, sehingga ya ngalur ngidul tanpa pendalaman yang kokoh. Ya saya kira tidak boleh seperti itu. Walaupun ini bukan istilah gerejawi, tapi saya memberikan makna tersendiri. Profesional itu artinya kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ya, dosen saya dulu orang Belanda, Dr. Pleisir mengatakan, profesional itu sangat alkitabiah. Dia mengatakan, ya. Jadi kalau hari ini PDPK itu adalah singkatan dari Persekutuan Doa Profesional Kebayoran, PDPK, maka profesional itu adalah sesuatu yang saya rasa perlu kita renungkan terus-menerus. Ya. Ketiga, mengapa kita harus bekerja? Dengan bekerja manusia mengembangkan dirinya. Orang berkembang karena dia mau bekerja. Dalam bekerja potensinya dipancing keluar. Nah, ini harus diingat, ya. Hanya waktu bekerja sajalah inspirasi datang. Hanya ketika kita melakukan aktivitas dalam kaitan dengan profesi kita, pekerjaan kita, potensi-potensi baru akan keluar. Jadi ini yang seringkali dilupakan oleh kita. Kita pikir perkembangan itu datang dengan sendirinya, tidak. Hanya orang yang punya aktivitas, lagi pula punya keseriusan, maka inspirasi akan datang. Potensi yang baru kemudian akan muncul dalam proses bekerjanya. Dan lahirlah apa yang disebut kreativitas. Kreativitas menjelaskan kehidupan yang dinamis, di mana seseorang mengusahakan dirinya menjadi pribadi yang selalu berusaha. Keempat, mengapa kita bekerja? Bekerja dengan baik dapat memberikan kelebihan sebagai jaminan hidup di masa depan. Dengan kelebihan itu, orang dapat memasuki ruang lain di mana potensi lainnya juga dapat dikembangkan. Akan tetapi manusia yang terus-menerus terdesak oleh tekanan kebutuhan sehari-hari, maka dia tidak punya waktu dan tenaga lagi untuk yang lain. Harus diingat bahwa ruang-ruang lain pun kita butuhkan untuk meningkatkan pola dan eksistensi hidup kita. Saya mendorong jemaat saya, bahkan juga di ruang Zoom ini, kepada Bapak Ibu, maju terus, ya. Usahakan hidup kita berkembang, ya. Kalau misalnya ada peluang, kejar untuk kemudian kita mempersiapkan diri bagi masa depan. Karena begini, rupanya kemarin ada satu lembaga yang melakukan survei, mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca, ya, atau pernah mendengarnya. Itu dilakukan dalam kaitan dengan kondisi pandemi. Jadi lembaga itu mensurvei spiritualitas umat Kristen, indeks spiritualitas. Nah, itu lembaga itu namanya Bilangan Research Center, BRC. Jadi saya melihat di situ misalnya dikatakan, apakah Anda akan meninggalkan gereja? Ya, selama
ini hanya mendengarkan gereja online. Nah, atau jika mungkin pelayanan dari gereja Anda lalu kemudian tidak optimal atau tidak memuaskan, apakah Anda akan meninggalkan gereja? Yang setia itu ibu-ibu. Ya. Jadi yang setia untuk tetap mengatakan saya tidak akan meninggalkan gereja itu ibu-ibu. Tapi bapak-bapak banyak yang berkata, ya akan pindah, akan meninggalkan gereja, akan pergi ke gereja lain. Jadi memang ibu-ibu ini luar biasa, dari dulu itu orang yang setiawan. Sungguh sangat setia. Ada juga bagian yang lain yang dihubungkan dengan pendapatan. Jadi yang gaji 1 sampai 3 juta, indeks spiritualitasnya itu rendah. Ya, yang gaji 3 sampai 6 itu indeks spiritualitasnya lumayan. Tapi indeks spiritualitas yang agak menggembirakan, boleh dibilang stabil, itu gaji 6 juta sampai 10 juta. Cuma lucunya, kemudian yang mendapatkan gaji 10 juta ke atas, itu indeks spiritualitasnya menurun lagi. Jadi rupanya ada pengaruh dari apa ya, dari pendapatan terhadap indeks spiritualitas. Saya kira itu betul ya. Kalau sering-sering susah atau sering-sering tidak punya uang, bisa jadi iman kita bisa melemah juga, Bapak Ibu ya. Mungkin. Tapi buktinya survei itu membuktikan. Ya. Tapi yang stabil itu gaji 6 sampai 10 juta, ya. Itu indeks spiritualitasnya stabil. Cuma yang aneh itu indeks spiritualitas menurun lagi ketika gajinya berlebihan atau pendapatannya berlebihan, cukup. Ya karena merasa cukup, ya dia mungkin tidak memperhatikan gereja, mungkin saja begitu ya. Jadi saya lama berpikir kenapa ya sampai sampai pendapatan kita mempengaruhi. Ya saya lalu membayangkan, iya ya. Saya bayangkan diri saya kalau tiap hari nggak ada uang ya bisa-bisa mungkin doa saya berkurang. Walaupun dikatakan jangan pernah berhenti berdoa, tapi kan faktanya kalau terus-menerus susah, banyak orang kan yang mengalami semacam ya. Tapi yang saya mau katakan, dengan bekerja kita bisa mendapatkan kelebihan, dan kelebihan itu akan memberikan ruang baru bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan potensi dalam banyak hal. Dulu saya kenal ada seorang dokter. Itu dokter dari GKI ya, GKI Serpong, tapi dia membaktikan hidupnya dulu di Sulawesi Tengah. Bahkan sampai sekarang sudah tua dia masih di sana. Jadi dia dengan istrinya itu, lalu kemudian dari hasil yang mereka terima itu mereka bantu orang susah. Ya, saya sering berdiskusi, kalau saya sakit pergi ke dokter itu tidak bayar. Ya kami tanya, Pak, kok nggak dibayar? Udahlah, itu pelayanan kami. Ya, nah di luar itu mereka punya pelayanan. Saya bilang ini dokter luar biasa ya. Dia membantu orang susah, dia membantu masyarakat di dusun-dusun, dan istrinya itu terjun terus di tengah masyarakat. Artinya dengan memiliki kelebihan, lalu kemudian kita bisa mengembangkan hidup kita. Nah, apa kata Alkitab tentang kerja? Nanti saya di-cut ya. Kalau misalnya sudah mendekati 15 menit terakhir itu kita jadikan untuk diskusi. Apa kata Alkitab tentang kerja? Alkitab berulang kali menekankan relasi antara kerja dan hidup manusia. Beberapa di antaranya akan disebutkan di sini. Kita bekerja untuk mencerminkan citra diri kita sebagai gambar Allah, Kejadian 1 ayat 26. Kata gambar Allah harus mendorong kita untuk memaknai kerja. Allah adalah pekerja. Lihat langkah penciptaan dan pemeliharaan yang dilakukannya dengan baik. Jika diri kita dimaksudkan untuk menggambarkan Allah, bukankah itu berarti bahwa kita harus menjadi pekerja? Karena Allah adalah Allah yang bekerja. Kita harus menjadi pekerja supaya dapat menguasai bumi. Penggunaan kata berkuasa mengindikasikan bahwa alam dapat bangkit melawan manusia jika tidak dikelola dengan baik.